Halo pemirsa, semoga Anda tetap dalam keadaan damai sejahtera selalu. Saya Philip Mantova dalam acara Before 30. Kali ini kita akan belajar tentang uang. Ada orang berkata bahwa uang adalah hamba yang baik, namun uang adalah tuan yang jahat. Saya sangat setuju dengan perkataan itu. Sebenarnya untuk menjadi kaya bukanlah dosa, asal motivasi kita benar. Jadi kalau Anda ingin kaya, jangan kemana-mana, sebab ini adalah jalan kepada kekayaan yang sejati. Tetap saksikan bersama Before 30. Sekarang paling keras katakan more. Yeah, 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 yeah. Shut up, Papa. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku, terus menghadirkan nama bagiku. Serukan siapakah yang terhebat, katakan dalam hidupku. Sehilang aku serukan kau terhebat, hebat. Aku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak karena masa depanku ada padamu. Serukan siapakah yang terhebat di dalam hidup. Lipat kau betul. Aku serukan kau terhebat, hebat. Aku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupmu? Semuanya mari angkat tanganmu di atas, come on. Yeah, 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 yeah. Na 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 na. Hey, 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 hey. Oh. Inilah pujian kami. Amin. Aku
berikan tepuk tangan buat Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk katakan, Tuhan jadikan kami berkat. Katakan kanan kirinya, jadilah berkat sampai Tuhan datang. Haleluya. Silakan duduk. Buka firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Guru, katakanlah kepada saudaraku ini. Katakan pada ini loh, kokoku, masku, katakan pada adikku ini loh. Supaya ia berbagi warisan dengan aku. Kita belajar hati Tuhan soal berkat dan uang. Bahwa Tuhan tidak ingin uang ada antara kita dengan Tuhan. Pelajaran tentang uang ini di Alkitab sangat rohani. Karena akar segala kejahatan adalah tidak mampu menaruh sikap yang benar soal uang. Akar segala kejahatan menurut firman Tuhan, Alkitab katakan adalah cinta akan uang. Orang-orang muda, kita harus sejak dini, sejak sekarang, kita penuh Roh Kudus di hati kita kalau masalah uang. Ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ini reaksi dan respon Tuhan. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Yesus bertanya di sini, siapakah yang mengangkat aku menjadi pengantara? Kita semua tahu bahwa Yesus adalah pengantara antara Bapa dan kita, antara sorga dengan dunia. Apa maksudnya Yesus berkata, saudara, siapa yang mengangkat aku jadi hakimmu? Yesus memecat dirinya sendiri, so dia memang sudah hakim, dia memang sudah pengantara. Dengan kata lain, Yesus tidak mau berhubungan dengan orang yang keuangannya tidak beres. Menjadi kaya atau menjadi miskin bukan patokannya. Sebab Yesus cinta kedua-duanya. Yesus cinta orang kaya, Yesus cinta orang miskin, sebab mereka adalah ciptaannya. Tetapi Yesus paling benci dengan orang yang keuangannya nggak beres. Baik dia kaya maupun dia miskin. Yesus harus mengundurkan diri dari kehidupan orang itu. Siapa yang ngangkat aku jadi hakimmu? Siapa yang ngangkat aku jadi pengantaramu? Dengan kata lain, aku gak mau jadi hakimmu. Aku gak mau jadi pengantaramu. Apa yang kamu mau atur hidupmu, urusanmu sendirilah. Kau mau hidup seperti apa, urusanmu sendiri. Sebab kau tidak beres di hatimu soal keuangan. Ya, ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus berkata seperti ini, hati-hati sama ketamakan di hati. Ketamakan itu ada di hati orang kaya maupun orang miskin yang tidak bisa berkata cukup dan bersyukur. Orang yang egois itu tamak. Orang yang tamak pasti egois. Tuhan Yesus pernah mengajarkan pada saya seperti ini. Philip, anakku, aku mau mengajarkan tentang keuangan kepadamu suatu sore-sore. Lalu pada waktu itu hati ini berdialog dengan Tuhan Yesus. Kamu tahu bahwa kamu bisa punya uang sebanyak apapun, kamu tidak bisa gunakan semuanya. Kadang-kadang kalau Tuhan bicara itu enggak dengan suara audible. Tapi ada suatu perenungan di hati itu tiba-tiba muncul. Kita kayak dialog. Seperti ada pikiran Tuhan lagi berbicara, lalu pikiran kita sendiri menyanggah. Tuhan, uangku, aku mau pakai terserah aku. Sebab kalau kamu sungguh-sungguh bisa menikmati seluruh uangmu, hari itu juga kamu jatuh miskin. Oh iya ya, betul ya. Kenapa kita itu mengejar untuk memiliki lebih banyak uang? Kalau kita tidak bisa menikmati seluruhnya. Tanyalah kepadaku, mengapa kau harus diberkati? Sebab akulah sumber berkatmu. Wow,
Sebagai anak Tuhan, kau harus belajar dari gurumu, yaitu Yesus. Belajarlah dari nilai-nilaiku, kata Yesus. Belajarlah dari prinsip-prinsipku. Kau harus berprinsip. Jangan tunggu nanti kau punya uang kau baru berprinsip. Secepat mungkin kau berprinsip lebih baik. Sebab ketamakan tidak hanya menyerang orang miskin, tapi orang kaya juga. Dua-duanya bisa tamak. Karena itu belajarlah bersyukur dengan apa yang kau sudah punya. Dan kenalilah mengapa engkau mengejar berkat. Adalah supaya engkau menjadi berkat. Ayat yang kemudian, ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 16 ini betul-betul skor untuk Tuhan. Siapa yang membuat seseorang itu kaya? Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Siapa yang kasih dia tanah berlimpah-limpah hasilnya? Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Orang lulus tinggi juga ada, bayarannya nggak seberapa juga ada. Orang yang lulusnya biasa juga ada, tetapi bayarannya tinggi juga ada. Berkat itu dari Tuhan. Tugas kita hanyalah meresponi Tuhan. Di dalam kitab hikmat dikatakan yang ditulis oleh Salomo, hikmat orang miskin tidak didengarkan. Tapi hikmat orang kaya yang didengarkan. Kalau kalian bisa hafal Alkitab di luar kepala, bisa sebut ayatnya, di mana persis, kalimatnya apa. Tapi kalau kalian punya keuangan amburadul, hutang sana sini tidak dibayar, tambal sulam, buka lubang, tutup lubang, buka lubang. Siapa yang mau mendengarkan kesaksian kalian? Tidak perlu orang yang kaya raya yang bersaksi. Tapi dia harus bisa menunjukkan bahwa dia jadi berkat. Miskin di sini bukanlah berapa banyak kekayaan yang kau miliki. Miskin di sini artinya salah mengelola kekayaan. Dari awalnya salah mengelola hati. Apa artinya hikmat orang kaya itu didengar? Bukan kaya secara definisi dunia. Tetapi orang yang sehat dan benar keuangannya di mata Tuhan. Dia bisa mengelola hidup dan hatinya. Karena itu Allah memberkati hidupnya. Allah memberkati karirnya. Allah memberkati finansilnya. Amin. Siapa di sini yang mau menjadi orang yang sukses secara keuangan? Orang muda yang sukses secara keuangan. Angkat tangannya. Ayat berikutnya, ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 17 ini orang kaya ini sudah bodoh atau belum? Belum. Malah justru ini hikmat Tuhan. Ayat 17 dia mulai berniat untuk menabung. Ayat 17 ini, nothing is wrong. Si orang kaya ini dapat hikmat Tuhan. Tuhan yang membuat dia kaya. Tuhan Yesus mau kita untuk menjadi diberkati. Katakan I'm blessed. Katakan I'm blessed. Itu coba nanti diubah statusnya di Facebooknya nanti. I'm blessed. Di Twitternya ganti itu nanti. Minggu ini semua statusnya diubah. I'm blessed. Katakan I'm blessed. Katakan kanan kirinya I'm blessed. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Nah, disinilah mulai masuk kebodohannya. Disinilah mulai masuk dosanya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. It's okay. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. It's okay. Itu bagian dari I'm blessed. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Oke dan mulai nggak oke. Menabung itu nggak sama dengan menyimpan. Dia mulai egois. Dia mulai melihat diri sendiri. Sebentar. Kita lihat ayat 19 dulu. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Bukan lagi firman Tuhan berkata kepada rohnya. Sekarang dia yang berbicara kepada jiwanya. Bahaya ini. Dia sudah menjadi Tuhan atas hidupnya. Perhatikan siapa yang kau dengarkan. Kalau Yesus gurumu, dengarkan dia. Masalah mulai masuk ke dalam kehidupan manusia ketika manusia mendengarkan suaranya sendiri. Dan dia berkata sama jiwanya, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah disinilah kebodohannya mulai.
Kita tidak pernah dipanggil untuk menyimpan. Never. Kita cuma channel atau saluran Tuhan. Tentunya harus ada yang disimpan. Supaya kita bisa menjadi saluran yang lebih besar. Tapi ketika kita mulai mengarahkan hidup kita untuk menyenangkan diri sendiri, kita jadi pelit. Dan mulai uang ada di antara kita dengan Tuhan. Dan mulai uang menjadi permasalahan kita dengan sesama kita. Setiap orang pasti mengalami masalah keuangan. Pasti semua orang pernah sekali dalam kehidupannya uangnya tidak dikembalikan waktu dipinjam. Zaman ini sudah nggak ada yang namanya pinjam. Kalau kalian udah rela minjemin orang, rela hilang. Ada orang yang pelit, karena dia belum menabung, dia merasa dia belum bisa nabung. Tetaplah usahakan untuk nabung, tapi tolaklah untuk pelit. Karena pelit itu semangat hidup yang salah. Tapi ada orang kebalikannya. Justru karena tabungannya banyak, dia pelit. Lihat itu, ternyata ketamakan, merasa kurang, itu bisa menghinggapi orang miskin dan orang kaya. Sebab kemiskinan itu adalah spirit. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Thank you. Ayat yang terakhir, ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ingat, tidak bisa menikmati semua harta kita. Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya percaya Tuhan menghendaki supaya kita semua kaya di mata Tuhan. Katakan amin. Kaya di mata Tuhan itu tidak usah membandingkan dengan orang lain. Katakan, I'm blessed to be a blessing. Katakan gitu. Katakan lebih keras, I'm blessed to be a blessing. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kemakmuran yang dari Tuhan Yesus adalah tubuh, jiwa, dan roh. Bolehkah saya berdoa buat Anda? Silakan tutup mata Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kaya karena kami punya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kaya karena kami dapat berkata cukup dan bisa memberi kepada orang lain. Kami percaya Tuhan kami setia, maka Tuhan akan memberikan kepada kami dan memelihara kami dalam segala kebutuhan kami. Bahkan jikalau hati kami benar, maka apapun juga yang kami inginkan, Tuhan juga akan beri, sebab Tuhan cinta kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah acara ini selesai, jangan lupa untuk membahagiakan orang-orang yang Anda cintai dengan harta yang Anda miliki. Saya akan kembali berbicara ke dalam hidup Anda 2 minggu setelah ini. Have a wonderful day.
Bapa jamalah hatiku, Bapa ubahlah hidupku, buatku mengerti hatimu, rindumu. Tiada terbatas kasihmu, tak terselami cintamu. Kau yang tinggal di hatiku, aku milikmu. Segalanya takkan berarti tanpamu. Oh, semuanya sia-sia tanpa kau lahir di hatiku, menyenangkanmu, memberi hatiku, menyukakanmu di setiap jalanku. Oh, menjadi kamu seluruh hidupku. Oh, menjadi kamu raja di hidupku. Bapa jamalah hatiku, Bapa ubahlah hidupku, buatku mengerti hatimu, rindumu. Oh, tiada terbatas kasihmu, tak terselami cintamu. Kau yang tinggal di hatiku, aku milikmu. Oh, segalanya takkan berarti tanpamu. Oh, semuanya sia-sia tanpa kau lahir di hatiku. Menyenangkanmu, memberi hatiku, menyukakanmu di setiap jalanku. Oh, memberikanmu seluruh hidupku, menjadi kamu raja di hidupku. Oh, Engkau raja atas kehidupan kami, Engkau raja atas kota kami, Engkau raja atas bangsa kami, Engkau raja atas Asia. Yeah. Menyenangkanmu, memberi hatiku, menyukakanmu di setiap jalanku.